Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, pada subtema 2 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Setelah kita mengetahui bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh, maka organ peredaran darah seharusnya jangan sampai terkena gangguan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia akan mengganggu kerja organ tubuh lain. Di antara gangguan kesehatan yang menyerang darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, anemia, disebabkan oleh kekurangan sel darah merah. Yang kedua, kanker darah atau leukemia yang disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Yang ketiga, hemofilia, disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang keempat, talasemia yang diakibatkan oleh faktor keturunan atau genetika. Dan yang terakhir adalah demam berdarah, merupakan infeksi virus yang menyerang trombosit atau keping darah. Agar kalian semakin paham mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, silakan kalian jawab pertanyaan di halaman 74. Ayo aplikasikan dan baca ayo telaah di halaman 100. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya, karena itu merupakan tanggung jawab kalian. Apa kalian tahu arti dari tanggung jawab? Tanggung jawab dapat diartikan sebagai wujud kesadaran atas kewajiban. Ada juga yang mengartikan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contoh tanggung jawab di sekolah diantaranya belajar dengan rajin dan tekun, dan sebagainya. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga. Di antaranya, saling menghormati sesama warga, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, dan memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. Sebagai makhluk sosial, pasti kita berinteraksi sosial. Ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang terjadi antar individu, individu dengan kelompok, serta antar kelompok. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aspek pembangunan sosial budaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Contohnya, bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Contohnya, kita melestarikan adat istiadat di daerah kita sendiri. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan alam. Contohnya, mengelola sumber daya alam. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Dan ingat ya, Islam mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Karena pada akhirnya setiap kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita masing-masing. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayo berlatihlah. Jadikan dirimu seorang pribadi yang bertanggung jawab, karena hanya mereka yang memiliki tanggung jawab yang kuat yang akan mampu menjadi pemimpin yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.